Pilih kembaran baju atau kembaran otak? Wah, kalau kembaran otak dapat yang pintar sih oke. Tapi kalau dapat yang sebaliknya kan gawat. Jadi mending pilih kembaran baju deh. Aduh, siapa sih yang pilih kembaran baju kayak gini? Nyusahin aja. Loh, Dek, kok kamu pakai seragam sekolah kakak? Bukannya kamu masih SD ya? Kan ada orang yang pilih kembaran baju, Kak. Kita harus ngikutin pilihan dia. Jadi semua orang harus kembar. Itu artinya sekarang satu kota pada pakai baju ini semua, Dek. Bukan cuma satu kota, tapi satu dunia, Kak. Wah, berarti pilihan gue berdampak besar banget bagi dunia. Apa kakak bilang? Enggak dek. Ayo kita ke sekolah yuk, kita udah telat nih. Hari ini aku nggak sekolah, soalnya sekolah aku libur. Jadi kakak aja ya. Ya udah deh, awas aja ya kalau kamu bohong. Nanti kamu bisa-bisa dimarahin sama mama. Gimana gue harus apa? Gue overthinking nih. Kenapa sih lo kelihatan panik gitu, Vel? Sebenarnya kayak... Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Gue yang pilih kembaran baju. Hah? Maksudnya apa? Gue nggak ngerti. Sekarang lo coba lihat deh orang sekitar. Bajunya sama kayak kita semua kan? Ya wajar aja sama, ini kan lingkungan sekolah. Ih, lihat tuh. Masa nenek-nenek pakai baju seragam sekolah kita kan nggak mungkin. Lah iya juga ya, kalau gitu gue harus sebarin ke orang-orang kalau lo yang pilih kan? Jangan. Ya ampun, gue kan cuma mau curhat sama lo. Please deh, orang yang pilih baju kembaran sedunia itu ngeselin banget. Loh, emangnya kenapa? Kita tuh ada pesta, tapi masa kita harus pakai baju seragam kayak gini sih? Kan nggak estetik. Iya, harusnya kan kita pakai baju lekbong. Ya udah, pakai aja. Lagi pula aturan ini nggak harus diikutin kan? Jangan salah. Kalau kita nggak ikutin aturan ini, bisa-bisa kita dihukum sama sistem. Bener tuh apa yang dibilang sama Della, makanya kita nggak berani ngelanggar. Masa kalian setakut itu sih? Kalau gue sih nggak takut. Ya iyalah, gue nggak takut. Secara kan gue yang pilih. Jadi harusnya gue anak emas. Lo bayangin aja, kita selama seminggu nggak ganti baju, gimana nggak bau? Gue bayanginnya aja jijik loh. Ya udahlah, nikmatin aja baju yang sekarang. Lagi pula bajunya akan berubah kan minggu depan. Loh, Bu Guru juga pakai baju seragam. Biasanya pakai jas, Bu. Iya, aturan kembaran baju ini kan wajib diikutin sama semua orang tanpa terkecuali. Katanya nggak boleh ngelanggar ya, Bu. Tapi belum ada yang pernah buktiin kan bakal terjadi apa. Tapi yang Ibu tahu sih yang pasti hal buruk ya. Selama belum pernah ada yang coba, itu artinya belum pasti, Bu. Ih, kamu kenapa sih ngeyel banget? Ini udah diinfokan langsung oleh sistem, jadi udah pasti benar. Udah deh, Ibu nggak usah paksa saya untuk percaya. Karena saya tetap nggak percaya, Bu. Ini ada apa sih ribut-ribut? Pokoknya kita harus nemuin siapa yang pilih kembaran baju. Kita jadi sengsara loh gara-gara dia. Ya, baju kita udah penuh keringat. Ya mungkin orangnya ada di luar sana. Nggak mungkin kan ada di sekolah kita. Orangnya ada di sekolah kita. Gue punya bukti. Keisha, apa bukti lo? Baju yang kita pakai adalah seragam sekolah. Itu artinya orang yang pilih kembaran baju ada di sekolah ini. Tapi nggak mungkin kita semua kan, kecuali si Feli ini. Bisa-bisanya ya lo langsung nuduh gue. Keisha kan sahabatnya Feli, jadi dia udah pasti bener. Bisa aja kan si Feli itu curhat sama si Keisha, tapi Keisha malah bocorin. Iya, Keisha lebih mementingkan kebaikan kita semua, kita harus appreciate dia. Oh, jadi kalian semua lebih menyanjung-nyanjung si Keisha ini ya? Ya udah, kalau gitu lo buktiin aja sendiri ke semua orang. Lo lepas baju lo sekarang. Dan kalau misalnya ketentuannya berubah, itu artinya lo pelakunya. Oke, siapa takut? Harusnya nggak bakal terjadi apa-apa kan? Gimana? Sekarang kalian udah puas kan? Kok ketentuannya kok berubah sih? Ih, rugi banget kita udah percaya sama si Keisha. Maafin kita karena kita udah nuduh lo, Vel. Kita nggak akan percaya sama Keisha lagi. Harusnya udah berubah kan? Gue yakin banget sistem tuh ngelindungin gue karena gue yang pilih. Makanya belum keganti. Ya udah, kali ini lo bebas. Tapi gue nggak akan tinggal diam. Lagi pula gue yakin banget kalau lo ada pelakunya dan lo sendiri kan yang bilang. Udahlah, nggak usah ngarang, Kay. Tapi emang bener gitu, Vel? Enggak lah, gue nggak pernah curhat sama si Keisha. Maafin gue ya, Kay. Gue sendiri nggak nyangka lo bakal kayak gini. Lagian, lo sendiri yang mancing duluan. Aku pulang. Loh mama, kok mama lemes gitu? Emangnya mama sakit? Rasanya mama nggak bebas buat gerak karena ini bajunya ketat. Oh iya, mama kan terbiasa pakai baju daster, jadi longgar-longgar gitu. Kalau ini ya emang agak ketat sih. Tunggu, mama perhatiin kok kamu malah pakai baju polos sih? Itu kan dilarang. Dilarang apaan sih, Ma? Tenang aja, aku yang ngendalin sistem karena aku yang pilih kembaran baju. Jadi kamu ngerasa sespesial itu? Iyalah, buktinya aja semua orang ngikutin apapun yang aku pakai, termasuk mama kan? Tadinya, tapi sekarang kan udah beda. Akhirnya, aduh mager banget ke sekolah. Kenapa sih harus ada sekolah? Loh, kok kembaran bajunya berubah? Itu artinya semua orang bakal percaya sama ucapannya Keisha dan gak bakal percaya omongan gue lagi. Ayo kita sekolah. Hari ini kamu aja yang sekolah, kakak gak sekolah deh. Hah? Perasaan sekolah kakak gak pernah libur, bahkan minggu aja tetap masuk. Jangan-jangan kakak bolos ya?
Bisa dibilang kayak gitu sih, Dek. Soalnya kakak takut keluar rumah. Kakak takut diamuk masa. Diamuk masa? Jangan-jangan kakak ngelakuin kejahatan. Ah, kalau gitu aku nggak mau keluar rumah juga deh. Nggak boleh. Kamu kan baru libur kemarin. Udah sana cepet sekolah. Ya udah. Untung aja mood aku hari ini lagi bagus. Soalnya aku suka bajunya. Feli, ini udah mau maghrib tapi adek belum pulang sama sekali. Ya terus, aku harus jungkir balik gitu mah. Ya ampun, gak sopan banget kamu ngomong kayak gitu. Peka dikit lah, cari adekmu. Aku gak mau keluar mah. Kalau aku keluar dengan baju putih ini bisa-bisa ada hal buruk yang terjadi sama aku. Kan kamu sendiri yang bilang kalau kamu adalah anak emas. Jadi tinggal ganti aja bajumu. Nanti peraturannya bakal ikut keganti. Oh iya, mama bener juga. Aku gak kepikiran loh dari tadi mah. Kalau gitu, aku bakal pakai baju ini dulu. Emangnya kamu itu lemot banget. Udah sana cepet cari adekmu, mama khawatir banget. Kok aneh, kok gak ada tanda-tanda kehidupan? Harusnya kan rame, karena bentar lagi liburan. Woi Feli, ternyata bener ya ucapan Kesha kalau lo yang ngendalin kembaran baju ini. Tapi emang berubahnya agak pending sih. Pagi ini semua orang baru berubah bajunya jadi warna putih polos. Jelasin ke gue, kemana semua orang pergi? Mereka sudah dihabisi sama sistem. Untung aja gue bisa berlindung di rumah gue yang cantik ini. Jadi gue terlindungi deh. Jadi secara nggak langsung gue yang menyebabkan semua orang itu meninggal. Warna putih kan dianggap menantang sistem, makanya mereka semua dihabisi. Tapi untung deh gue lihat sekarang lo udah ganti baju jadi seragam lagi. Jadi gue bakal terselamatkan. Iya syukurlah, tapi kan tetap aja gue nyebabin semua orang meninggal. Tapi gue nggak tahu seberapa lama gue bisa berlindung di sini. Tiara, aku pulang. Ma. Iya, mama udah tahu kalau di dunia ini tinggal kita berdua aja. Ini semua karena kamu yang ngatur kembaran bajunya kan? Maafin aku, Ma. Aku nggak tahu kalau perilaku aku bisa memusnahkan manusia. Tinggal kita berdua doang. Kamu harus dikasih hukuman. Hukumannya adalah mama akan ninggalin kamu dan kamu akan menjadi manusia satu-satunya di dunia ini dan tidak bisa berkembang biak, kesepian. Dan sekarang udah waktunya mama ninggalin kamu. Bye. Enggak, jangan, Ma. Gue bisa membangkitkan seseorang. Wah, udah kayak dewa aja gue. Ya jelas mau lah. Kamu harus menggunakan kekuatan kamu dengan benar. Pilih dengan tepat ya. Harus orang luar, jangan keluarga. Jadi aku cuma boleh bangkitin orang luar mah. Nggak boleh keluarga nih. Iya, biarlah keluarga kita tenang di sana. Kan kita udah kirim doa terus ke mereka. Ya udah, kalau gitu aku bakal uji coba sama orang-orang di luar mah. Ingat ya, jangan bangkitin orang yang kamu sayang. Emang kenapa mah? Seiring berjalannya waktu, nanti kamu juga bakal tahu sendiri kok. Hah? Lo kenapa nangis, Kay? Kali ini lo harus cerita sama gue. Ada apa? Barusan nyokap gue meninggal. Gimana dong? Gue nggak bisa pulang kampung. Kalau lo nggak bisa pulang kampung, itu artinya lo nggak bakal lihat jasad nyokap lo yang terakhir kali. Bener banget, rasanya dunia gue mau runtuh. Tenang aja, Kay. Karena lo sahabat terbaik gue bakal bantuin lo buat bangkitin nyokap lo. Seriusan lo bisa? Iya, sekarang nyokap lo pasti udah bangkit. Ada telepon. Makasih banyak, Vel. Sekarang nyokap gue udah hidup lagi. Wow. Iya dong, berkat siapa dulu? Ibu dengar dari murid-murid yang lain katanya kamu membangkitkan mamanya Kesha ya? Iya bener Bu, saya yang bangkitin. Ibu pasti mau minta saya buat bangkitin orang-orang tersayang ibu yang udah pada meninggal kan? Enggak, justru ibu tuh mau peringetin kamu. Coba deh kamu tanya orang-orang, ngebangkitin mayat itu gak pernah masuk akal. Oh, jadi ibu meremehkan kekuatan saya. Oke kalau gitu. Mereka itu udah bahagia di sana, jadi nggak perlu dibangkitin lagi. Contohnya aja, Bu Kepala Sekolah, dia selalu kasih mimpi ke saya kalau dia bahagia. Emang ibu yakin kalau dunia setelah kita meninggal itu bahagia? Ya bahagia lah kalau masuk surga. Kalau masuk neraka, ya udahlah, pokoknya kamu jangan pakai kekuatan kamu itu lagi. Ibu kelihatannya ngeremehin saya tuh. Kalau gitu saya tertantang buat memakai kekuatan saya. Saya bakal pakai ke kepala sekolah aja deh. Jangan! Ups, udah terlanjur. Aku pulang. Ma. Ih, kok mama nggak ada sih? Biasanya jam segini dia udah masak. Mama jalan kak, tapi dia titip pesan buat kakak. Apaan? Emangnya sepenting itu? Katanya sih jangan pernah pakai kekuatan kakak itu lagi. Soalnya mama dapat spoiler kalau kekuatan kakak bisa menyebabkan malapetaka. Hello, dari tadi kakak juga pakai tapi nggak kenapa-napa tuh. Kamu sok-sokan banget nasihatin kakak. Kan bukan aku yang nasihatin, aku cuma nyampein pesan dari mama. Kamu sampaikan lagi ke mama kalau aku nggak percaya. Sampaikan aja sendiri kak, kan kakak udah di rumah. Kakak mau keluar, cari angin. Vel gawat Vel. Kenapa Kay? Barusan gue dapat kabar kalau nyokap gue di kampung tuh bertingkah aneh. Aneh gimana? Kalau dia linglung kan wajar aja, soalnya kan baru bangkit dari kubur. Gue juga gak ngerti, dari tadi telepon gue tuh berdering terus, para warga berisik. Wah, kalau sampai satu kampung turun tangan sih, berarti emang bener parah tuh. Udah, sekarang mending lo ikut gue ke kampung buat lihat keadaan nyokap gue. Lah, apa urusannya sama gue? Kan lo yang ngebangkitin nyokap gue, jadi otomatis lo bertanggung jawab dong. Tahu gitu nggak gue bantuin. Ya udah, sekarang kita berangkat ke kampung ya, perjalanannya 3 jam.
Sekarang kita udah sampai, Phil, dan lo lihat sendiri deh bentuk nyokap gue gimana. Apaan sih mukanya sampai ketakutan gitu? Emang ada apa? Gue harus diatur sama donatur atau pengacau? Ya donatur lah, selain donatur dilarang mengatur kan? Harusnya non pilih diatur sama saya aja, non. Hah? Emang apa keuntungannya kalau saya diatur sama bapak? Saya bakal atur non untuk belanja, main IPD, pokoknya jalan-jalan deh. Tapi harus saya temani buat saya jaga keamanannya. Itu mah bapak lakuin supaya bapak nggak kerja kan? Hah? Bapak yang untung bukan saya. Jangan salah, non juga untung, kan non juga menikmati belanjanya. Ya untungnya sih saya nggak dapat pilihan diatur sama bapak ya, tapi sama donatur. Dek, hah, baru berapa menit udah diatur aja gue disuruh ke sekolah. Kira-kira siapa ya donatur gue? Ada kemungkinan sih mama. Bukan kemungkinan sih, emang udah pasti kan. Soalnya mama suka ngasih gue duit dan mama nggak mau gue bolos. Tapi papa juga selalu kasih kita duit, Kak. Iya deh, tapi yang kerja kan mama, jadi udah pasti mama donaturnya. Ya udahlah, untung aja kalau kakak diatur sama mama, soalnya kan mama pasti pengen yang terbaik buat kakak. Kalau kamu pilih diatur sama siapa, Dek? Aku nggak dikasih pilihan dan nggak harus diatur sama siapapun, Kak. Cuman kakak doang yang dikasih. Hah? Yang bener? Iya, beruntung deh aku, soalnya aku nggak suka diatur-atur, aku mau bebas aja. Ih, sekarang malah banding-bandingin diri, mau buat kakak iri kamu. Akhirnya sampai juga di sekolah. Lah, gue disuruh ganti baju, tapi ini kan seragam sekolah hari ini. Gimana kalau gue ganti baju? Aduh, ada tanda serunya, berarti gue harus ganti sekarang dong. Ya udahlah, daripada gue ngelanggar aturan kan. Untung aja gue bawa baju seragam hari lain. Feli, kok kamu salah seragam sih? Kalau gitu kamu harus pulang sekarang juga. Jangan suruh saya pulang dong, Bu. Saya kan baru sampai barusan. Tapi kamu salah seragam. Aturan sekolah kita kan tidak memperbolehkan orang yang salah seragam itu tetap bersekolah. Tapi kalau saya pulang, saya bisa-bisa dimarahin sama mama. Dan mama itu udah ngatur saya. Nanti bisa-bisa saya nggak dikasih uang jajan. Biarkan itu sebagai hukuman kamu, karena kamu salah seragam. Fel, ini kan seragam lo. Kalau gitu cepetan ganti supaya lo nggak dihukum kan? Nah, itu ada seragamnya. Sebenarnya mulai dari tadi pagi saya diatur sama donatur saya, Bu. Jadi dia nyuruh saya buat ganti baju itu. Kamu diatur sama donatur? Wah, kalau kayak gitu suruh donatur kamu buat nyumbang 100 juta ke sekolah ini. Jadi ibu nggak akan hukum kamu. Hah, banyak banget, Bu. Kalau kamu nggak bisa memenuhi, saya akan skor kamu dari sekolah ini. Jangan gitu dong, Bu. Aduh, saya aja nggak tahu siapa donatur saya. Ya udah deh, saya coba cek dulu. Oke, ibu akan tunggu kamu. Waktunya sampai besok ya. Aduh, gimana dong? Kalau gue pulang sekarang, kemungkinan besar gue dengar ocehan mama. Tapi harusnya mama nggak mungkin marah kan ya? Soalnya mama adalah donatur. Mama yang ngatur gue. Oke, pulang. Loh, jangan pulang. Kok aneh banget mama ngelarang gue buat pulang ke rumah? Gue harus pergi ke rumah itu. Rumah itu kan yang ada di ujung jalan dan rumah itu berhantu. Oh, gue tahu. Jangan-jangan mama disekap dan diculik di sana. Dan ini cara mama buat minta tolong sama gue. Kalau gitu gue harus nolongin kan? Akhirnya gue sampai juga, tapi bulu kuduk gue merinding parah. Duh, gimana dong? Loh, itu kok ada kertas sih? Ini kan mutasi rekening yang mama, tapi transaksinya cuma 1. Tunggu. Ini pemasukan sebesar 1 kuadriliun. Banyak banget. Itu artinya selama ini mamamu itu tidak pernah bekerja. Dia adalah pengangguran. Mama pengangguran, Nek? Itu artinya donatur gue bukan mama, melainkan orang ini. Namanya